Assalamualaikum, halo guys, ketemu lagi dengan saya Angga Teguh Prasetyo. Kali ini saya akan berbagi pengalaman tentang perjalanan saya sehari-hari untuk mengajar dari Mojokerto ke Malang yang membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam, 2 jam 30 menit. Nah, kali ini saya mulai dari rumah saya. Oke, ikuti terus perjalanan saya. Belum pernah ke rumah saya. Inilah tampak depan rumah saya di daerah Delanggu, tepatnya Desa Tumapel, Dusun Dempel, Kecamatan Delanggu, Kota Mojokerto. Ya, siapa tahu ada yang masih ingin bersilaturahmi dengan saya buka pintu yang seluas-luasnya. Disinilah saya mengawali perjalanan dari Mojokerto ke Malang. Bahkan salah satu spot refleksi ya, bukan spot selfie yang biasa saya lakukan ketika saya lagi sumpek dalam suatu pekerjaan atau suatu masalah. Dan kadang-kadang di tempat inilah ya, tempat yang berada di setelah bundaran Pacet menuju Sendi, ini saya seringkali merenung di sini. Di depan saya itu adalah SMP Bintang Ursula ya, sekolah Kristen, namun banyak sekali yang menampung siswa-siswa Islam, karena kalau dia tidak membuka diri itu dia akan kukut, dia akan gulung tikar, karena kebanyakan dari sini adalah siswanya adalah orang-orang Islam ya. Oleh karena itu meskipun SMP Kristen dia buka. Salah satu hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah bahwa di atasnya ilmu pengetahuan itu adalah kebijaksanaan atau wisdom. Banyak hal dari diri kita itu kadang-kadang kita sudah berpikir sangat rasional, ditimbang, kemudian dikalkulasi, dicerna, namun pada akhirnya jawabannya dilalah ya, jawabannya tidak kita duga. Banyak hal seperti itu ya, samanya dengan kita mengerjakan skripsi. Kita mengerjakan skripsi itu kadang-kadang juga sudah berpikir sangat dalam, sangat kompleks, namun tiba-tiba solusinya sangat sederhana. Nah, ketika kita dirundung banyak masalah seperti itu, biasanya kita akan keliling-keliling dulu merefleksikan suatu, menyantaikan otak kita sehingga otak kita berpikir lebih bijaksana. Itu satu hal yang ingin saya sampaikan ketika saya berada di salah satu spot refleksi yang sering saya kunjungi dan saya lewati setiap hari ketika saya mengajar dari rumah ke kampus. Kan ide skripsi itu bisa macam-macam, bisa di tempat yang sangat ramai atau bahkan di tempat yang sangat sepi. Demikian juga diri kita menemukan ide itu tidak mesti selalu harus berpikir panjang, namun dalam titik yang paling santai sekali kita sudah menemukan ide itu. Dalam keadaan santai, dalam keadaan tanpa ada tekanan, biasanya malah akan muncul ide-ide skripsi yang saya sering mencontohkan bahwa ketika kita melihat fenomena-fenomena yang terjadi, misalnya kenapa di siang hari banyak anak sekolah yang seharusnya mereka belajar namun pergi ke tempat wisata. Ini kan aneh. Anehnya kenapa? Karena idealnya pada jam kerja siang itu anak-anak itu kan harusnya belajar. Ini kok malah dia pergi ke tempat wisata, berpacaran, atau melakukan traveling dan sebagainya. Di mata seorang peneliti itu hal yang aneh. Kenapa? Misalnya satu sisi dia itu jadi korban dari kesalahan gurunya mengajar, ataukah memang dari psikologi anak itu yang bermasalah. Kita abai terhadap fenomena-fenomena tertentu karena kita nggak tahu teorinya. Seorang peneliti yang sangat sensitif terhadap fenomena itu berangkat dari kesadaran teoritis. Disitulah pentingnya teori. Teori itu adalah mendeteksi fenomena apapun. Misalnya saya ini
berada di tempat seperti ini hening dan sebagainya ya, ada interaksi mobil dan sebagainya. Ini banyak aspek yang bisa kita lakukan untuk mengkaji terkait dengan ekonomi kerakyatan di masa pandemi, mobilitas penduduk pada masa penyekatan ini, apakah ada resistensi atau perlawanan, bagaimana perjuangan para supir-supir sayur di tengah himpitan ekonomi pandemi. Ini semua adalah fenomena-fenomena sebenarnya menarik kalau kemudian kita menguasai konsep dari yang kita teliti. Yang saya maksud guys, jadi kenapa banyak anak-anak yang kemudian melakukan keluar dari lingkungan sekolah dan mereka memilih ke lingkungan alam. Saya masih ingat bagaimana Prof. Irwan Abdullah mengatakan bahwa penelitian yang baik itu meskipun datanya jelek, namun komentar kita lah yang paling penting. Artinya bagaimana kita menafsirkan fenomena-fenomena yang ada dengan berbekal teori itu, sehingga orang menjadi kemudian berpikir ulang, merefleksikan sesuatu. Oh iya ya, kenapa nggak terpikirkan? Oh iya, mengapa mereka seperti itu? Artinya apa? Kita berangkat meneliti itu tidak hanya berdasarkan dari rasa ingin tahu, tapi yang bisa saja dari sisi kita mempertanyakan keadaan. Dengan seperti itu, nuansa-nuansa penelitian yang kita angkat menjadi lebih menarik, membuat kesadaran baru di tengah masyarakat bahwa ada fenomena-fenomena yang di mata orang umum biasanya biasa-biasa saja, namun di mata peneliti menjadi luar biasa. Belajar riset itu selalu akan banyak dika-likunya, sama seperti kita mengendarai kendaraan di jalan pegunungan. Ada kalanya jalan lurus, ada kalanya jalan berbelok. Itu artinya apa? Ada seorang mahasiswa yang kemudian menemukan dosen pembimbingnya itu lurus saja, sehingga dia merasa tidak ada tantangan. Dipermudah, malah dia merasa saya kok nggak dapat apa-apa ya dari dosen itu. Ada juga mahasiswa yang mengeluhkan sulitnya bertemu dengan dosen yang terlalu sibuk, sehingga kemudian dia terhambat oleh banyak rintangan. Oleh karena itu, setiap jalur penelitian itu ada kelebihan dan kekurangannya, baik yang menggunakan pakai mobil maupun pakai sepeda motor. Kalau di tikungan mungkin sepeda motor akan lebih unggul daripada mobil, meskipun dia kecil. Sama seperti itu. Mungkin ketika kamu mendapatkan dosen pembimbing yang kemudian sulit ditemui, tapi dengan kesabaranmu, dengan ketelatenanmu, akhirnya dosen itu meng-ACC. Awalnya sulit, tapi kemudian ketika pada waktu ujian kamu dibela, diperjuangkan. Dosen itu simpatik karena rasa kesabaranmu, kerajinanmu, dan sebagainya. Poinnya seperti itu. Ada juga yang kemudian kayaknya dipermudah waktu mengerjakan skripsi, tapi di akhir di ujian skripsinya malah dibantai. Atau mungkin kamu tidak mendapatkan sesuatu yang baru dari bimbingannya, sekedar membimbing dan sebagainya. Saran saya, menikmati semua proses perjalanan mengerjakan skripsi itu akan jauh lebih indah kalau kita belajar memaknai dari setiap peristiwa, tantangan, hambatan yang kita alami. Seperti akhirnya nyampe juga di kampus setelah 2,5 jam saya berkendara dari Malang ke Mojokerto. Dari Mojokerto ke Malang, salah ding. Siapa yang masih kangen suasana kampus, ya ini masih sepi ya, karena masih pandemi dan masih ada WFH, work from home, sampai tanggal 31 Mei. Jadi ya seperti ini update kondisi kampus kita hari ini. Semoga lancar-lancar aja, baik-baik aja. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.